Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Caleb Lelo. Haleluya. Dengan judul Sujud Menyembah dalam Doa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 mengatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan yang baru saja saya baca bagi kita sekalian, saya akan berbicara kepada kita dengan tema sujud menyembah dalam doa. Kita berdoa untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengan jalan berdoa kita menyediakan diri kita sebagai wadah untuk kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita sekalian. Dengan berdoa kita dapat mengusir roh-roh jahat dan menegakkan kerajaan Kristus, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita dapat mengalami kuasa kerajaannya dalam hidup kita di bumi ini. Dalam ayat ini yang baru saja saya baca bagi kita sekalian, Tuhan mengajar kita tentang motivasi dalam berdoa. Tuhan mau agar kita berdoa dengan motivasi yang benar, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Apakah kita orang kaya atau orang miskin, tua atau muda, pria atau wanita, berpendidikan atau tidak berpendidikan, Tuhan mengharapkan kita untuk sujud menyembah dalam doa dan berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita sembah, yang kita puji, yang kita agungkan di dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat kehidupan Kristus, setiap kegiatannya diwarnai dengan doa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan berdoa. Dan itu didapatkan di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Dalam keadaan sibuk, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saat mengalami keberhasilan, kita menemukan Yesus sedang berdoa pula. Dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Di saat pencobaan, Yesus berdoa pula. Di masa krisis setelah kematian Yohanes Pembaptis, Yesus berdoa juga. Rasul Paulus berkata bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita sekalian, baik di bumi maupun di sorga. Gambaran yang jelas
tentang Kristus. Ialah pendoa, juru syafaat. Kepada para muridnya, Yesus berkata, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-1. Suatu kesempatan Yesus kepada para muridnya menegaskan bahwa rumah Tuhan akan disebut rumah doa. Rumah Tuhan terutama harus menjadi tempat berdoa. Yesus menekankan doa sebagai dasar yang mutlak bagi kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan dengan menyandang namanya. Murid-muridnya pun mengikuti teladan dan perintah yang Yesus berikan kepada mereka dengan senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Untuk sujud atau untuk bisa sujud menyembah dalam doa, berdiri teguh dalam Kristus, serta menghasilkan kuasa doa yang dahsyat, kita harus berdoa dengan motivasi yang benar. Jadi untuk menghasilkan kuasa doa yang menyerap kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita perlu menghindari sikap atau motivasi yang salah dalam doa. Yang pertama, berdoa seperti orang munafik. Tuhan berkata, jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Doa orang munafik adalah doa yang dipanjatkan untuk mencari pujian orang lain. Jemaat yang datang berdoa, datang beribadah dengan motivasi untuk dipuji oleh sesama jemaat, oleh pendeta, dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk doa atau ibadah yang munafik. Berdoa dengan motivasi mendapat upah dari manusia, itulah doa orang munafik. Untuk doa kita bisa menghasilkan kuasa yang luar biasa. Kita harus menghindari sikap doa yang penuh dengan kemunafikan. Doa yang benar harus dilaksanakan di tempat tersembunyi, tanpa mencari pujian manusia, tanpa mencari upah yang fana dari siapapun di bumi ini. Doa yang benar kita jalankan untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Dari Bapa lah kita mendapatkan pujian. Hanya orang yang dipuji oleh Tuhanlah yang tahan uji. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika kita menjalankan doa di tempat tersembunyi, bersendirianlah dengan Bapa surgawi kita. Maka bukan hanya pujian yang kita dapatkan dari Bapa, kita juga akan mendapatkan upah dalam bentuk kebutuhan kita terpenuhi. Karena itu, mari kita belajar untuk berdoa dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi juga kuasa Roh Kudus akan menguasai seluruh kehidupan kita sekalian. Ketika kita berdoa dengan motivasi yang benar, tidak seperti orang munafik. Yang kedua, kebiasaan doa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sembarang berdoa. Orang yang tidak mengenal Allah memiliki kebiasaan doa yang bertele-tele supaya ingin dipuji. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang mengenal Allah. Contoh doa seperti yang dipraktekkan oleh
450 nabi Baal di Gunung Karmel yang terdapat di dalam satu Raja pasalnya yang ke-18 ayat 20 sampai ayat yang ke-29. Doa yang bertele-tele. Doa yang dijawab oleh Tuhan tidak diukur oleh berapa jumlah kata-kata doa yang diucapkan, melainkan pada mutu doa yang kita jalankan. Dan itu terdapat di dalam satu Raja pasal yang ke-18 ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Doa orang yang tidak mengenal Allah dinaikkan dengan prasangka. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Naaman adalah contoh orang yang berprasangka bahwa berdoa dengan cara-cara tertentu sesuai harapan dan pendapatnya akan membuat doanya dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan tidak ditentukan oleh metode-metode tertentu seperti menggerakkan tangan di bagian tubuh yang sakit seperti yang disangkakan oleh Naaman, tetapi oleh sikap yang benar dalam menerima kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Entah dengan cara apapun, Tuhan mewujudkan itu sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Bagi Dialah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Tuhan kita, turun-temurun sampai selama-lamanya, berdasarkan Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai 21. Doa yang bermutu dijalankan dengan kesadaran dan keyakinan kemahatauan Tuhan, sehingga kita harus berdoa dengan sikap jujur apa adanya di hadapan Tuhan, sebab doa yang jujurlah dikenan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika engkau sujud menyembah dalam doa kepada Tuhan, sujud menyembahlah dengan motivasi yang benar, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, bukan dengan tujuan untuk ingin dipuji oleh orang lain. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita sekalian pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.